belajar malam ini sama-sama bareng Mas Teguh. Oke deh saya. Oke, udah ya Mas ya? Oke, teman-teman. Selamat malam semuanya teman-teman semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah meluangkan waktu buat hadir dari sesi MC VIP malam ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Nah, malam ini spesial bareng Mas Teguh dan Nanda, kita akan bahas yang sangat fundamental nih. Dan sering jadi kunci kenapa trading seseorang bisa konsisten atau justru malah naik turun. Yaitu sinkronisasi mindset, sistem, dan zone. Nah, ketiga ini itu sangat berkaitan dan sangat diperlukan dalam proses trading teman-teman sendiri supaya hasilnya lebih maksimal. Nah, jadi silakan siapkan catatannya, fokusnya, dan kita nikmati proses belajar malam ini sama-sama bareng Mas Teguh. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Mas Teguh. Oke Mas Randa. Oke teman-teman, so malam hari ini kita coba ya. Oke, boleh absen dong teman-teman yang hadir di sini. Sudah ikutan apa aja nih? Ada yang ikutan Survival to Mastery, ada yang ikutan kelas iZone, dan ada juga yang ikutan apa online seminar with Duyan Agara ya. Nah coba absen dong teman-teman. Teman-teman ngikutin kelas yang mana nih? Kalau misalnya ada yang dua boleh share. Ya, karena untuk sesi ini tuh Oke. buat yang punya tools iZone itu wajib banget ya simak sampai selesai karena penting banget nih teman-teman buat ningkatin performa tools iZone-nya supaya hasil lebih maksimal. Yuk, 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 yuk. iZone, online seminar iZone biar nambah 5 hari. Mana ininya? Tum, mana zoomnya? Mas Teguh mau share screen, Mas? 95 hari, iZone. Baru beli iZone, Mas. Oke, siap. 5 hari online seminar, online seminar. Wah, kelas online seminar nih ya. Mas Felix, FDA, STM, dan seminar 5 hari, Mas. Oke, sip. Ada tabula bale juga di sana ya. Oke, siap. Thank you, teman-teman. Ya. Saya share screen dulu. Oke, sekarang apakah share screen saya sudah terlihat? Biar ketahuan ada Yes, chatnya, saya tempelin di sini. terlihat Mas Teguh aman. Oke, ada di Euro USD. Oke, teman-teman, quality trading quality trading realignment ya, realignment. Jadi kita coba akan mensinkronkan lagi ya teman-teman ya dari mindset kita, kemudian sistem trading kita dan zone yang sudah teman-teman miliki. Jadi gini teman-teman ya, satu hal yang eh, banyak trader alamin ya, mereka sudah tahu teknikalnya, mereka sudah tahu ilmunya, mereka sudah tahu apa lagi ya. Ya sudah paham betul dah, sudah paham benar tentang strategi trading. Tapi ada banyak juga trader yang paham dengan strategi tradingnya, tidak mereka gunakan strategi tersebut. Relate nggak sama teman-teman? Teman-teman udah tahu nih strategi trading. Ya, Mas Nanda udah tahu nih strategi trading. Technical tradingnya udah tahu. Tapi sering Yes. sekali ya kita tidak melakukan atau tidak mematuhi tersebut. Alih-alih kita harus menahan taking profit ya sampai dengan TP3 atau TP2, ini belum sampai dengan TP2 udah di cut profit gitu ya. Pernah nggak relate ya? Relate. Webinar sekali pasca 95. Oke. Cuma satu ya. Cuma satu yang relate ini. Berarti ini bukan tidak mematuhi tapi belum menguasai. Coba ya. Saya pikir sih tidak mematuhi nantinya, bukan tidak menguasai teman-teman. Menguasai mah gampang ya, teman-teman. Materi hari ini bisa teman-teman kuasai, selesai ya. Tapi ketika teman-teman dihadapkan ke dalam market, yang terjadi akan sangat banyak apa ya di dalam otak teman-teman itu berkecimpung ya, bergelut dengan problem A, problem B, problem C gitu ya kan. Belum lagi yang tentang contoh misalnya dihadapin dengan trading lah. Ini trading floating loss misalnya
misalnya, aduh ini perlu ditambahin nggak ya lotnya, aduh ini perlu keluar nggak ya, ini udah mulai taking profit nggak ya, ini kalau misalnya di cut takutnya dia bolak balik lagi ya ke arah yang seharusnya. Akan banyak teman-teman ya di otak trader ini bisikan-bisikan seperti itu, kelimut kelimut apa sekelumit sekelumit tragedi seperti itu akan berseliweran di otak kita sebagai trader. Nah, hanya saja kita perlu bisa memisahkan langsung aja. Kalau misalnya ada acara-acara, ada pikiran-pikiran tersebut, coba bisa nggak teman-teman manfaatkan ya, buang sekelumit itu, udah saya nggak butuh itu semua, saya hanya butuh sama sistem. Nah, sangat sedikit teman-teman ya yang trading dan mereka yang berhasil, ya mereka yang selalu mematuhi sistem. Sangat sedikit trader yang bisa patuh sama sistemnya. Maunya begitu. Ya, ragu-ragu karena belum paham cara dan mana titik sell buy-nya. Enggak, ya. Teman-teman, ini saya kasih tahu cara titik buy dan sell. Cukup. Di luar ini, ketika teman-teman praktek nanti di rumah atau di luar sana nanti, teman-teman ketika praktek, bisa jadi loss-nya akan digeser. Bisa jadi stop loss-nya akan digeser. Bisa jadi tidak ada stop loss, tidak ada cut loss. Pasti akan dibiarin. Ya, percaya. Pasti itu akan terjadi. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya itu masalahnya, ya, kalau misalnya itu masalahnya, teman-teman, masalahnya ada di strategi trading atau ada di kita sendiri, gitu ya. Ada di, makanya tadi saya sampaikan di awal ya. Yuk kita sinkronkan lagi, kita gabungkan lagi, kita selaraskan lagi, ya kan? Makanya tadi quality trading realignment, ya. Yuk kita sama-sama selaraskan lagi kualitas trading kita terhadap mindset kita. Teman-teman tahu kan, nggak ada yang instan. Teman-teman tahu kan, ini dari akun misalnya 500.000 bisa menghasilkan 20 juta. Yes, bisa. Tapi itu kan bisa jadi percobaan keberapa kali. Kalau misalnya teman-teman akun atau dana teman-teman satu-satunya cuma 500.000 bisa menghasilkan 500.000. Saya yakin tidak akan ada yang bisa. Ya. 500.000 jadi 20 juta, jadi 15 juta, itu bukan sesuatu hal yang bisa jadi bukan sekali dua kali dalam satu malam. Bisa jadi itu percobaan yang berapa kali. Bolak-balik, bolak-balik. Apalagi teman-teman sekarang kenal dengan mungkin teknik full margin ya kan. Wes, yang tidak ngerti, yang nggak akan bisa. Oke, nah tujuan dari webinar ini teman-teman ya, maka dari itu yuk saya akan mencoba membawa teman-teman melaraskan kembali ya mindset yang telah atau meluruskan kembali mindset ya setelah menjalani trading hariannya. Karena bisa jadi teman-teman gini, siangnya teman-teman profit, ketika teman-teman masuk ke malam ya, masuk ke malam teman-teman kembali lagi trading, rusak psikologinya, rusak mindsetnya, akhirnya ini lagi apa loss lagi, rungkat lagi ya. Kenapa? Karena pada malam harinya dia tidak menggunakan sistemnya, udah pakai emosi. Ini bisa kali dari tadi siang aku profit mulu nih. 100% ini win rate-nya nih, misalnya gitu kan. Malamnya dia akan masuk dengan lot gede, ketika salah dia nggak berani cut. Aduh sayang banget ini. Kalau aku buang loss-nya segini, hilang nih profit siang aku, gitu kan. Sering banget itulah yang akan membuat kita menjadi trader-trader pecundang kalau saya bilang. Kenapa? Dia nggak berani untuk mengakui kesalahan, untuk keluar ketika memang benar-benar salah. Ya. Selanjutnya apa tujuannya lagi? Yuk, saya di sini akan coba teman-teman menyegarkan kembali bagaimana sistem. Teman-teman di sini udah ada yang ikutan OSDA, Online Seminar with Duyan Anggara. Teman-teman sudah ikut kelas iZone, ya, yang dibawain sama Mas Angga. Sama saya juga ada teman-teman masuk. Di sini teman-teman juga alumni Survival to Mastery dan Forex WDA-nya. Sangat banyak filter-filter dari Survival to Mastery, Forex WDA. Ya, teman-teman sudah tahu mana area yang perlu diambil, mana area yang tidak perlu diambil, mana yang perlu diabaikan aja, mana di mana kita uh, di mana kita perlu menunggu. Teman-teman sudah tahu. Yuk, saya akan kembali menyelaraskan, akan kembali menyegarkan kembali bahwa SOP itu memang penting, sistem itu memang penting. Teman-teman tidak dibawa trading atas dasar teman-teman sendiri, tidak dibawa atas dasar emosi Anda sendiri. Makanya sering saya sampaikan kepada teman-teman ya kan. Oke, kalau misalnya teman-teman ngerasa teman-teman jago trading ya, sehingga teman-teman memutuskan untuk tidak mematuhi sistemnya,
Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana sistem Anda atau sudah sejauh mana trading yang Anda bawa tidak berdasarkan sistem tradingnya menghasilkan untuk Anda? Sudah sejauh mana? Gitu kan. Kalau ujung-ujungnya teman-teman tahu bahwa trading yang tidak sesuai dengan sistem hanya membawa kepada saya apa? Hanya membawa kepada saya MC, ya berarti kan nggak ini, nggak benar. Mas Nada co-host ya sudah. Thank Berarti you, Mas. teman-teman tahu ini tidak bekerja. Banyak orang yang banyak trader yang ngerasa apa? Nggak mungkin ini nggak bekerja. Masih juga denial ya, masih juga ngerasa paling benar gitu ya. Oke ya, yuk saya akan kembali menyegarkan kepada teman-teman bahwa yuk sistemnya OSDA, Online Seminar Widya Duen Anggara, sistemnya iZone, sistem yang diajarin sama STM, Survival to Mastery sama Mas Duen Anggara ini, bahwa teman-teman apa namanya klop ya, bahwa teman-teman tetap mematuhi role-nya ya. Selanjutnya apa? Menyatukan persepsi tentang kualitas zone dan kualitas entry. Nah, di sini serunya ya. Saya akan coba bawa teman-teman, ini loh kualitas zone yang bagus. Dan ketika teman-teman masuk, di sini loh teman-teman apa entry yang bagusnya gitu ya. Selanjutnya, saya akan coba membangun kembali disiplin tentang kesabaran ya, fokusnya juga karena gini, kita itu tidak butuh ilmu baru kadang ya. Kadang kita itu hanya butuh alignment, apa penyegaran, penyelarasan ulang, reset ulang. Lu udah salah jalan, lu udah ini. Coba deh reset ulang, Reset. coba ini aja. Ya. Coba sadar nggak? Di sini teman-teman, ada nggak yang ngerasa aku udah tahu, tapi kenapa aku belum profit? Aku udah tahu tekniknya, aku udah ngelotok ilmu yang diajarin sama NFC, sama Mas Angga, sama Mas Fadli. Tapi kenapa aku masih nggak profit ya? Ada nggak yang ngerasa seperti itu? Oke, boleh di kolom komentar. Kalau misalnya merasa keberatan, boleh direct message ya. Jadi cuma saya yang baca ya. Mas Teguh, chat everyone panelis mas, oke? Chat everyone panelis. Nah itu. Oke, udah cocok di sini bisa ya. Aku yang dulu mas ya. Sekarang bukan Anda berarti. Aku yang dulu Mas Nanda. Kalau sekarang siapa? Mas siapa? Mas Nando ya. Mas Oke, Mustopo. ada masalah umumnya. Ya, masalah umumnya itu apa? Ya, masalah umumnya itu adalah mindset goyah ya. Tiga problem. Di sini saya tulis di sini ya. Tenang teman-teman, kita masuk ke teknik nanti ya. Kenapa saya nggak mau masuk ke teknik? Tekniknya coba. Teknik Mas Dian Anggara, siapa yang nggak tahu? Teknik OSDA, online seminar Dian Anggara, siapa yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Oke, boleh saya ini ya. Saya tunjukkan ya. Tahu nggak teman-teman teknik yang diajarin di iZone, di kelas iZone? Tahu nggak teman-teman teknik yang digunakan sama apa lagi? Yang sama digunakan sama STM, Survival to Mastery. Ya, saya yakin tahu teman-teman ya. Tapi kesalahan umum yang terjadi ya tiga apa isinya? Tiga problem yang paling sering muncul setelah belajar ya. Di sinilah. Tiga problem pentingnya ya. Problem pentingnya. Ini problem penting ini. Satu, siapa yang ngerasa ini? Mindset yang goyah, mindset goyah. Apa? Takut entry. Dan kemudian teman-teman FOMO. Siapa yang ngelihat chart? Contoh misalnya di mana di SAUUSD. SAUUSD lah ya yang pergerakan harganya cukup tajam. Pum 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 seperti ini. Pam 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 pam. Oke ya. Harga naik misalnya. Ini H1 pula ya. M1 udah. M1. Aduh. M1. Nah, ini harga turun drop 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 drop. Siapa yang FOMO teman-teman langsung wah ini ternyata turun lagi turun lagi turun lagi turun lagi. Aslinya dia nge-sell di sini mas. Nge-sell dia nggak peduli dia dengan harga udah di bawah atau di ini nggak ada. Nge-sell. Harga naik ternyata kan rungkat lagi ya kan. Cut lagi. Kayak gitu juga sekarang misalnya buy buy di sini buy. Pokoknya rungkat turun lagi dia kan. Oh yes, mau sampai kapan kayak gitu? Siapa yang FOMO? Siapa yang FOMO?
Oke, selanjutnya apa lagi? Ada 3 yang penting tadi kan? Mana tadi ya? Mana tadi Mas? Ini ya di sini ya. Mana tadi? Kok hilang lagi? Oh, di 60. Oke. Yang kedua, ingat ya, itu FOMO. FOMO itu takut ketinggalan. Sistem yang longgar. Kenapa sistem yang longgar ini? Inilah yang menyebabkan kita sering membuat SOP kita tidak dijalankan. Ya, ini dia. SOP kita tidak dijalankan. Contoh nih teman-teman. Teman-teman tahu ada area di sini misalnya, Euro USD. Ini time frame M30 kalau nggak salah. Nah, benar ya. M30. Cakep banget ini kalau menurut saya. Ya. Ada rally base rally. Kemudian, eh, oke, siapa yang bisa nahan? Siapa yang bisa nahan area ini ya untuk bisa masuk ke taking profit 1, TP2 dan TP3. TP3-nya di sini. Siapa yang bisa nahan ketika harga keluar dari sini cut loss, cut. Dalam keadaan apapun cut. Ya, Mas Jovin lagi yang jawab ya. Ya, saya nggak bisa ini ya. Aduh. Ya, good. Nggak ada yang berani jawab nih. Marahin sama Mas Nanda. Oke. Oke, jika teman-teman percaya ya dengan strateginya, dengan rule-nya, harga masuk di sini, biarkan aja masuk TP1, TP2 dan TP3 selesai. Kemudian kalau misalnya harga keluar di sini dan close candle di luar area garis merah, saya keluar, cut. Ya sudah, wajib berarti kan. Dia nggak ada merasa terganggu dengan nyesel banget gua nge-cut di sini, kemudian kan, tuh kan harganya balik lagi ke atas misalnya kan. Tidak ada merasa terganggu dengan hal itu. Selamat ya. Anda punya punya apa? Punya punya mental tangguh untuk menjadi trader gitu ya. Jangan kalau misalnya teman-teman ngerasa udah langsung di sini putus misalnya, keluar minus gede, teman-teman kata Mas Teguh ini disuruh cut loss, ya udah cut loss lah. Tapi mutung, mutung itu apa ya? Merajuk. Merajuk itu apa namanya, Mas? Ngambek. Apa sih? Ya gitulah pokoknya ya. Ngambek. Ngambek sama diri sendiri. Udahlah, malas lagi trading. Dah. Ketika ada peluang-peluang berikutnya di kedepannya, merajuk. Itu dia ya. Nggak diambil, Ketika sayang. ada peluang di time frame berikutnya, di pair berikutnya, entry lagi, nggak berani deh. Itu tadi ya. Mindset gue ya, takut entry jadinya. Nanti takut lagi, kayak gitu lagi. SL lagi, cut loss lagi. Udahlah, nanti aja dah, nanti. Wes mutung deh, ya. Ini 3 problem penting. 3 masalah penting yang mungkin dihadapin. Selanjutnya ada, ini yang mungkin menyebabkan ya, ini cikal bakal yang menyebabkan bahwa teman-teman jadi nggak percaya karena nggak tahu ilmunya, mungkin bisa jadi ya zone melemah, ya zone yang lemah, zone yang ngawur ya, ngawur. Nah, zone yang ngawur itu seperti apa Mas Teguh? Kasih contohnya dong zone yang ngawur. Zone yang ngawur itu adalah zone yang tidak ada strateginya, marking serambangan, marking ya sembarangan lah ya, marking sembarangan. Teman-teman entry tanpa SOP akhirnya. Teman-teman entry di sini, ya udahlah ini kayaknya harganya mau turun deh, nge-sell. Yes, ada zone-nya, ada UFO-nya, benar sih ada UFO-nya, ya udahlah nge-sell. Nggak pakai strategi, nggak pakai sistem. Lot-nya terserah-terah dia. Kalau buy no atau sell no kan mau terserah dia aja. Ya udahlah kalau misalnya sampai di sini sell no, sini harganya lumayan nih. Nggak pakai strategi, nggak pakai sistem. Ini yang membuat hancur semuanya. Struktur SOP trading yang sudah kita jaga, yang sudah kita ketahui, yang teman-teman sudah pelajari selama 5 hari bersama Mas Duyan Anggara, selama mengikuti kelas Survival to Mastery, selama mengikuti kelas iZone gitu ya, hancur sudah. Karena apa teman-teman? Udah nggak percaya lagi berarti kan? Oke? Nah, dan ini bukan karena kurang ilmu, ya kan?
Teman-teman tahu kan ilmunya, tapi karena kurang konsisten dan apa? Dan nggak ngereset ulang lagi, nggak kembali lagi ke basic, nggak kembali lagi ke apa namanya? Strategi awal, sistem awalnya. Gitu ya. Masa gue izin saya mau nanya tentang fitur iTrend? Oh oke, siap. Kalau di hari itu, ntar ya Mas Ali Husni ya dari Maluku ya. 5 kali beruntun loss, apakah harus berhenti atau lanjut? Saya mah, jadi gini teman-teman, berhenti loss atau lanjut itu tergantung sama peluang yang ada saat itu. Paham nggak? Bagi saya trading ya, saya trading lebihnya kepada swing ya teman-teman. Ya saya juga trading berdasarkan apa namanya scalping, tapi scalping saya pakai akun kecil banget, saya nggak pakai akun yang gede, yang gimana-gimana enggak ya kan? Ya, eh selanjutnya saya lebih banyak kepada swing. Nah, kalau misalnya di swing, teman-teman, selama ada peluang, peluangnya contoh misalnya ada strukturnya jelas, saya lihat kemudian ada Fibo, ada UFO-nya di sana, ya sudah saya masuk dalam keadaan apapun. Selama saya melihat itu adalah ada peluangnya gitu. Profit profit banget, teman-teman. Coba deh. Coba deh, coba deh, coba deh, coba deh. Ya, coba deh. Oke, jadi gitu ya. Jadi bukan karena 5 kali. Kalau misalnya dengan keadaan seperti saya tadi nih, kali loss berturut-turut nih, aduh, entry lagi nggak ya? Nggak mikirin ke sana teman-teman. Yang saya pikirin ada peluang nggak di depannya, sesuai dengan sistem. Maka dari itu biasanya mereka yang berpikir 10 kali loss berturut-turut, berapa lagi? 7 kali, 8 kali loss berturut, 5 kali loss berturut, aduh berpikir ulang deh. Aku entry lagi dengan cara ini nggak ya? Yes. Coba dilihat ada peluang nggak gitu ya. Gitu ya, Kak Agung ya. Oke, kita percaya ilmunya, cuma ragu-ragu dengan pas lihat chart dengan penilaian sendiri. Bener nggak ini? Memang peluang itu. Yes. Makanya tadi, teman-teman, kenapa teman-teman perlu backtest? Ingat, backtest itu bukan untuk saya, tetapi untuk teman-teman, untuk trader. Biar apa? Biar teman-teman pede. Bukan untuk ngetes strateginya ini bekerja atau tidak. Strateginya sudah terbukti bekerja. Tes itu untuk apa? Untuk teman-teman PD bahwa ngelihat sendiri chartnya, ngelihat sendiri prosesnya. Contoh misalnya di backtest ya kan, harga duduk naik naik bolak-balik turunnya ternyata turun kena nyentuh set turun naik tapi satu dua tiga. Nah ternyata strategi ini bekerja ya. Satu ngelihat, kemudian kedua ngelihat transaksi berikutnya, tiga ngelihat transaksi keempat ngelihat berikutnya. Akhirnya apa teman-teman? Oh iya iya, ternyata bisa bekerja. Itu buat Anda sendiri. Teman-teman STM, teman-teman Aizon, harusnya teman-teman udah tahu kan perlunya backtesting. Coba siapa yang nggak tahu kalau backtesting itu penting? Teman-teman online seminar harusnya juga tahu, ya. Harusnya juga tahu pentingnya backtesting. Siapa yang nggak tahu? Tahu saya, Mas Jovin. Mana tahu nggak? Tahu nggak? Kalau backtesting itu penting. Nggak berani jawab. Berani jawab lagi. Wes, nggak saya lanjut nih. Ada teknik nih. Tahu Mas? Oke, cuma 2 orang yang jawab tahu. Berarti sisanya nggak tahu nih. Backtest adalah salah satu progres menjadi trader. Tahu tapi nggak ngerti cara backtestnya. Oh nggak apa. Ya nanti bisa ini sama Mas Gofar nanti ya, dibantu sama Mas Gofar ya. Nanti di webinar berikutnya. Penting Mas, biar pede aja, biar nanti kalau nemu SL tetap yakin. Yes. Nah ini kan saya lihat hanya lip service ya, nggak mudeng. Apanya nggak mudeng Mas? Jangan sampai teman-teman ya tahu tapi hanya sebatas lip service doang. Tanyaan berikutnya, kalau misalnya tahu, sudah melakukan backtest belum? Saya yakin dari teman-teman yang hadir di sini udah tahu backtesting. Tetapi ketika ditanya, sudah melakukan backtest belum? Ya kan? Saya yakin mungkin bisa jadi angkanya di atas 70% teman-teman belum melakukan backtest. Belum, ya.
Sudah, Mas. Mas, Mantap ya. eh, Belum. mungkin dari teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya langsung aja ya. Nah, kalau misalkan dari aku pribadi Mas, nih siapa tahu bisa mewakilkan pertanyaan teman-teman. Kira-kira trader sukses itu bisa nggak sih Mas tanpa melakukan backtest? Menurut Mas Teguh gimana? Tapi ketika 5 kali loss berturut-turut masih mau melanjutkan, kebanyakannya kan enggak. Ketika 5 kali loss berturut-turut, mereka berhenti. Bisa jadi dia entry tapi enggak cuma di marking doang. Lo bisa jadi Yes. dia nggak sampai TP udah di-cut. Bisa aja kalau misalnya dia memang udah, ya aku yakin 100% dah. Lillahi ta'ala. Misalnya. Lillahi ta'ala. Wes, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok misalnya teman-teman nggak mau backtest. Cuman bisa nggak mempertanggungjawabkan strategi ini sama teman-teman? Maksudnya teman-teman bisa mempertanggungjawabkan nggak kepercayaan teman-teman terhadap strateginya? Berarti backtest untuk meyakinkan diri ya, Mas. Dengan akun demo apa, Mas? Boleh. Backtest mah kan buka pakai pakai akun memang nggak backtest itu kan apa ya? Transaksi yang sudah apa trading plan yang sudah terjadi. Kalau sebelum saya forward test. Contoh misalnya teman-teman, saya punya teknik, contoh misalnya ya kan dengan structure, dengan market structure, kemudian dengan Fibo, dan kemudian dengan area UFO. Ada saya backtest? Tidak. Jujur, saya tidak melakukan backtest untuk strategi ini. Tetapi forward test saya menyatakan ini berhasil. Ini benar. Apakah perlu backtest? Ya sudah cukup buat saya. Gitu. Ya, saya ragu karena area UFO dibuat sendiri. Kadang lewat batasnya belum punya zone. Oh, oke. Okay. Nggak apa-apa. Nah, kita bisa belajar kok tentang zone, ya, tentang iZone. Kak Ocha ini ada di grup apa? Ya. Kalau misalnya ada di grup online seminar, ya kan. Nah, itu boleh apa namanya? Masukin boleh tuh di share aja di mana di grup-grup kita gitu kan. Apa namanya nanti banyak kok yang teman-teman yang akan bantu jawab juga ya kan ini udah bener nggak areanya contoh misalnya kayak gini gambar-gambar kayak gini aja teman-teman gambar-gambar kayak gini aja teman untuk melatih teman-teman paham terhadap gambar-gambar UFO backtest itu apa maksudnya mas oke backtest di sini ya backtest adalah back biar teman-teman ini ya saya ini aja dah teman-teman bisa pakai ChatGPT teman-teman bisa pakai apa lagi bisa pakai nih backtest back tes itu apa? Teman-teman tinggal nanya aja ke sini ya. Biar nanti nggak nunggu-nunggu, biar teman-teman tahu. Oh, tanyanya ke situ aja ya. Atau ke Google aja boleh. Nah, tuh banyak tuh kan. Menguji strategi kalau strategi ini dipakai dari tahun-tahun sebelumnya, hasilnya kira-kira profit atau loss. Mengukur efektivitas, mengetahui drawdown dan risiko, melihat konsistensi, membangun keyakinan disiplin. Itu dijelasin sama dia. Jadi teman-teman sangat mudah teman-teman kalau misalnya teman-teman mau belajar lebih cepat ya lebih cepat lebih apa lagi lebih lebih apa lagi lebih pede misalnya ya kan udah ada robot udah ada AI gampang kok untuk yang hal-hal nanya-nanya seperti itu masuk ke cintanya kalau iZone Pro di MT4 kan bentuknya EA oke dengan tools untuk pasang posisi itu backtestingnya gimana ya atau hanya di forward test itu forward test doang ya Mas Dani ya kalau backtestnya ya saya sih manual. Saya ada backtest untuk iZone seperti itu ya. iZone yang menggunakan EMA 9 dan sorry, iTrend, iZone dan EMA 9. Saya punya dan hasilnya profitable. Ya, saya ragu-ragu, mana saya ragu-ragu karena apa ini? Oke, jujur meskipun saya baru belajar fitur iTrend, tadi saya baru cobain trading dengan tool iTrend, alhamdulillah akurat. Oh, oke,
Mas ajari teknik-teknik Fibo Mas. Oke. Mas kalau Aizon saya sudah tahu, tinggal penerapan TP1 hingga TP3 itu gimana ya Mas? Apakah harus Fibo? Enggak juga. Jujur mengikur, oke. Belum mulai trading Mas, masih bingung. Pramudeng. Nanti pulang saya mau ikut private mentoring. Amin. Siap Mas. Sampai mau ikut private mentoring mau buat apa lagi? Mas Jovin ini ya. Oke. Mas Jovin ini di mana ya? Di Amerika ya? Kemarin tuh bilangnya. Sampai jam berapa di sini? Di sana? Di Vietnam. Oh iya, Vietnam. Vietnam, Vietcong ya. Saya main main gamenya. Oke, Mas itu saya sedang belajar STM dan FDA. Oke, itu kan ada teknik tambahan seperti breakout segment dan lain-lain sebagainya. Berarti saya trading rule yang mengikuti yang diajarkan di STM dan FDA ya, Mas? Yes. Karena kalau mengikuti rule STM dan FDA akan mengurangi setup entry-nya. Yes, karena di STM dan FDA itu mementingkan kepada kualitas of the zone. Ya, quality of the zone. Udah sampai sana belum pembahasannya? Dia nggak akan entry kalau misalnya ada white face, ya kan? Jadi lebih kepada keakuratan, ya. Kalau misalnya kita trading seperti biasa dapetin 10 setup di quality of the zone bisa jadi cuma 2 atau 3. Udah cukup segitu aja. Mas Teguh swear nih ya, saya belum paham. Saat konfirmasi iTrend buy, terus iZone sudah ada di area UFO dan candle masih belum menyentuh area UFO. Bagaimana kita open posisinya? Oh, oke. Swear ini, saya belum paham. Saat konfirmasi iTrend buy, oke buy. Terus iZone sudah ada di area UFO. iZone itu UFO, Mas. Terus iZone sudah ada di area UFO. iZone itu UFO memang. Dan candle masih belum menyentuh area UFO. Bagaimana kita open posisinya? Lihat. Oke. Sip. Ke sini ya. Saya juga baru belajar, tapi alhamdulillah work banget, simple. Saya pakai strategi UFO doang, saya ulang-ulang itu terus lumayan. Profit cok. Ya, profit kok. Kak Nurpa nggak dibayar kan? Oke ya, Kak Nurpa nih salah satunya ya. Thank you atas Anis reviewnya. STM dan FDA itu apa Mas Nanda? Oke, silahkan dijawab Mas Nanda ya. Sorry, maksudnya EMA 9. Oke, ya EMA 9. Harus berbayar ya Mas. Bisa lihat template 55, yes, betul, betul. Oke, sekarang gini teman-teman. Ya, sedikit sedikit lagi ya teman-teman ya. Sedikit saya jelaskan ini. Oke, yuk 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 yuk. Ingat tiga problem kita. Mindset yang goyah. Kalau misalnya teman-teman ngerasain, teman-teman akan terbebas dari hal ini. Aku yakin teman-teman ngalamin ini, mindset yang goyah, takut entry, sweat. Terbukti ya tadi ya kan. Sistem yang longgar, yes. Aku ngerasain pasti teman-teman SUP tidak akan dijalankan. Zone yang ngawur, yes. Pasti. Ketika ada UFO teman-teman akan entry. Terakhir, kocak dah ya. Kok CAK gitu ya. Kok CAK, kok gitu. Jadi, tiga problem ini ya, tiga masalah ini ya perlu diberesin. Yuk, selesai dari webinar ini, nggak ada lagi yang takut entry. Yuk, selesai dari webinar ini, SOP harus dijalankan dengan benar. Tidak ada lagi, selesai dari webinar ini, tidak ada lagi yang marking sembarangan, yang entry sembarangan. Siapa yang masih melakukan buy now dan sell now sekarang? Tunjuk tangan. Untuk order itu lihat history di zone. Saya bingung kalau ada zone yang tumpuk milih salah satu digabungkan zonnya Mas. Nggak perlu, nggak usah digabungkan. Yang ada EMA 9-nya aja boleh. Kak Imron ya. Itu lihat history di zone sell buy yang bagus terdekat apa gimana ya Mas. Aku pemula takut salah pas mau entry. Oke. Nanti kita refresh ya bagaimana kita masuk ke mencari trading plan-nya. Saya Mas buy now sell now. Kalau masuk ke area tapi oke. Hati-hati ya dengan sell now dan buy now ya. Makanya kenapa saya kurang, sebenarnya saya nggak suka dengan strategi scalping, tapi saya lebih suka dengan swing. Swing ini lebih lebih snow buat saya. Saya buy now, sell now. Kalau saya tapi Mas. Oke, Mas broker yang bagusnya link apa aplikasi sama link dan. Oke, sekarang gini teman-teman. Fondasi kualitas trading dan mindsetnya adalah ya mindset menentukan apakah trade disiplin atau impulsif. Nih,
Kalau misalnya teman-teman, kita bahas materi dulu ya teman-teman, ya nanti kita masuk itu. Gampang lah, kalau misalnya technical gampang. Mindset itu menentukan apa trader, ini disiplin atau impulsif. Teman-teman tahu impulsif? Impulsif ini reaktif ya. Ketika misalnya, wah ini harga, apa misalnya sisi harga bergerak, cucu kencang banget ini. Impulsif langsung ya, reaktif dia langsung ngebuy, ngebuy no. Dia hanya apa yang ada di otaknya berpikir, dia langsung eksekusi, execute gitu kan, tanpa berpikir ini mindset aku salah nggak ya, bener nggak ya. Kenapa? Karena kadang trader ini overconfident ya setelah profit, atau takut entry setelah loss, atau kejar momentum tanpa structure. Ingat, semua ini bukan soal teknik ya. Bukan soal teknik, tapi ini soal psikologi kehilangan dan kontrol diri Anda. Ada pepatah mengatakan, apa? Konsistensi is mindset, not strategy. Keren juga ya. Saya tulis deh di sini, mana tahu bisa jadi quotes. Konsistensi. Nah, ya. Nah, ini dia. Wah, materi kita malam ini oke lah ya. Teman-teman, tahu nggak cara reset mindset? Reset mindsetnya seperti apa? Oke, yang pertama. Yang pertama, nih reset mindsetnya. Tadi kan kadang kita trading udah ini ya, udah boot banget ya kepala kita. Yuk coba review lagi. Review sebelum teman-teman trading. Yes, boleh. Kalau misalnya teman-teman dalam keadaan kacau balau kepalanya karena ngalamin stop loss lah ya kan. Review boleh teman-teman ya. Review dulu sebelum teman-teman masuk ke entry lagi. Ya. Lihat kesalahan teman-teman dalam trading. Ya. Kemudian setelah review apa? Yang kedua, replan. Ya. Replan. Susun ulang. Ya. Susun ulang apanya? Susun ulang SOP-nya. Masuk ke market, contoh misalnya ya, masuk ke market, oke, aku tidak akan entry ketika tidak ada trading plan. Itu contoh misalnya. Kemudian susun ulang. Oke, saya akan entry di sini, kemudian ini taking profitnya di sini, stop lossnya di sini, TP2, DTP3-nya udah cukup. Atau kalau misalnya masuk kayak scalping juga, kayak Mas Padi, ada yang uh, live YouTube tadi pagi, tadi malam, ya, tadi sore. Contoh misalnya ada area batas atas, batas bawahnya sudah, saya akan nge-sell di atas, saya akan nge-buy di bawah. Keluar dari situ, areanya saya keluar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, nah itu dia, replan. Yuk susun ulang SOP-nya. Oke, yang ketiga, re-entry. Re-entry seperti apa? Re-entry ya apa? Trading ulang dengan objektif, gitu ya. Oke, oke ya. Ini untuk reset mindset. Ini kalau nih, jangan pula teman-teman masuk MC misalnya, atau loss gede ini kan. Deposit lagi, jegrek. Deposit lagi, habis itu apa lagi? Trading lagi dengan cara yang sama. Anda tidak belajar daripada kesalahan Anda. Ya, sabar saat menunggu setup ya, kemudian agresif saat setup datang, disiplin setelah entry. Itu dia kuncinya ya. Nggak apa-apa, sabar aja teman-teman. Ingat, makanya tadi mindset, kalau misalnya teman-teman menganggap bahwa trading ini adalah salah satu cara cepat kaya, cepat miskin lah Anda. Itu yang akan terjadi ya.
Enggak kayak gitu teman-teman. Saya trading di prop firm, ya lumayan, ya. Saya nggak yang ngoyo-ngoyo banget, nggak yang mengejar target, enggak. Ya kok misalnya sebulan bisa selesai, alhamdulillah. Rata-rata 2 bulan selesai, sudah, ya kan? Payout berikutnya udah selesai. Bulan kedua udah selesai payout. Lumayan teman-teman ya, untuk payout seperti itu. Kemudian bisa payout setiap 10 hari sekali, ya kan 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Enggak yang dikejar target, enggak perlu. Profit dalam 2 minggu itu cuma 2%, enggak apa-apa. Pernah saya taking profit, apa payoutnya itu cuma ratusan dolar, nggak sampai, kayaknya nggak sampai $100 deh. Ya wes nggak apa-apa, nikmatin aja. Ya kan ada masa lossnya, bahkan ada loss lagi ya kan. Nggak apa-apa teman-teman. Oke, ini masih yang penting teman-teman ya. Sekarang bagaimana kita bisa mereset sistem realignment atau apa ya? Reset sistem realignment ya. Apa ya? Susun apa namanya? Apa ini? Penyelarasan ya. Menyelaraskan ulang. Menyelaraskan ulang. Yang pertama, seperti yang diajarin sama Mas Dwi Anggara di online seminar, di Survival to Mastery, di kelas Aizon. Apa yang pertama? Tahu teman-teman? Tentukan ketika teman-teman mau trading. Maka teman-teman yang pertama apa? Ada yang tahu? Trend. Good. Wah, keren ya. Tentukan trend. Oke. Tentukan trend. Good. Excellent. Trend. Yes. Udah tahu trend? Teman-teman pakainya pakai trend. Yes. Teman-teman menentukan trend menggunakan apa? Coba lihat iTrend kata Mas Rafi. Yes. Oke, teman-teman, ketika teman-teman menentukan tren, teman-teman maka menggunakan apa? Ada yang bilang iTrend, ada yang menggunakan EMA 4 ya. EMA 20, 50, 100, 200. Good. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Setidaknya teman-teman ketika teman-teman pakai ini, ya kan, teman-teman tahu, oh oke, Mas Teguh bilang reset mindset ini dulu nih. Kita perlu reset mindset dulu nih. Ini mindset ketika trading ini masih acak-acakan ini, acak adut nih, ya. Gua perlu keluar dulu dari mindset yang salah ini, dari mindset neraka ini, ya. Keluar, yuk reset mindset, review dulu. Oh iya, ini karena sini sini sini. Iya ya, aku salah di sini. Oke. Nah, ketika sudah, ya udah trading yang benar, ya kan? Sistem realignment. Yuk, tentukan trend. Menggunakan IMS bisa, menggunakan market structure good, EMA 200 coy, iTrend good job. Confirm mau jadi buyer atau seller? Yes, ya. Bisa pakai iTrend, bisa pakai EMA, bisa pakai market structure. Sudah ada belum? Teman-teman sudah dapetin belum? Coba siapa di sini yang belum dapetin suaranya nggak jelas? Halo. Suaranya nggak jelas kah, Mas Nanda? Jelas, Mas, jelas. Mungkin jaringannya Jelas dari ya. ya Oke. teman-teman Siapa yang di nggak sini jelas. yang belum punya tools atau punya indikator yang bisa menentukan tren? Awas aja kalau nggak ada. Awas aja kalau nggak punya. Berarti selama ini tradingnya gimana? Nggak. Kalau misalnya nggak ada ya kasih tahu biar kita bantu. Tuh ya. Biar Mas Nanda bisa ngasih ya mana yang bagus, bukan mana yang bagus, mana bisa yang dipakai untuk menentukan tren. Udah ya, teman-teman udah punya berarti kan? Selamat ya. Ya, selamat teman-teman. Karena teman-teman udah punya, udah tahu. Oke, kalau teman-teman sudah tahu trennya, maka saya perlu buatkan lagi di sini. Kemudian teman-teman bisa membaca strukturnya. Tambahan, boleh ya. Tentukan tren atau tentukan untuk membaca struktur di sini saya bilang ya. Oke, selanjutnya teman-teman udah tahu zone kan? Tandai zone-nya. Udah? Tandain zone-nya. Oh, ini zone-nya. Oke. Kenapa ini? Tandain zone-nya. Selanjutnya yang ketiga apa? Yang ketiga,
Tunggu konfirmasinya. Pakai apa? Bisa pakai Vibo, bisa pakai apa lagi? EMA 9, bisa pakai apa lagi? Ya itulah ya. Selanjutnya, yang terakhir, yuk eksekusi tanpa drama. Gitu ya. Oke, tentukan trennya untuk membaca structure-nya. Oke, ini structure-nya udah mulai uptrend. Oke, structure-nya ini udah membentuk downtrend. Oke, ini mulai downtrend. Oke, ini di antara sideway-nya udah kita nggak perlu masuk di sini, kita keluar ini. Gitu ya kan? Tandai zone-nya. Oke, ini zone-nya, ini zone-nya, ini zone-nya, ini zone-nya, ini zone-nya. Ajarin cara naik Fibonacci. Oke, ini cara narik Fibonya. Narik Fibo mah gampang, teman-teman. Makanya sabar ya, nanti 5 menit selesai gitu ya kalau misalnya untuk tekniknya. Oke. Kalau nggak mau capek pakai robot Innova Prime, betul sekali. Cuma pakai HP, yes, ya bisa, ya. Ya pakai Innova Prime profit profit terus, tiap bulannya selalu profit tuh. Udah nggak usah trading, teman-teman. Biar Innova Prime aja yang trading ya. Tiap bulan profit, profit tiap bulan, ya. Oke, ada yang punya teman saya, ya, itu profit tiap bulannya ada sampai 30% gitu kan. Nggak apa-apa ya. Cocok Mas, ya betul. Ya. Udah, nggak usah, dah. Silakan teman-teman tinggalkan webinar ini. Beli aja Innova Prime. Selesai. Selesai hidup Anda. Ya. Yang penting teman-teman tahu ininya. Tahu apa? Tahu resikonya aja. Cuma itu selesai. Nggak perlu teman-teman mutu, nggak perlu teman-teman liatin chart, nggak perlu teman-teman liatin chart. Oke, udah profit lagi, udah profit lagi, profit lagi ya. Tuh, profit 30% nih Kak. Bisa dikasih settingannya. Oke, udah ya. Aduh, aduh. Nih, itu tadi ya teman-teman. Saya trading robot ada ya teman-teman, tapi saya nggak masukin dana yang besar ke sana. Saya lebih senang trading secara manual. Jujur, saya lebih senang trading secara manual. Ya, maka saya sering trading ya udah apa structure, zone, structure, zone, pivot, structure, zone, pivot, structure. Cuman itu aja. Ya. Nah, kira-kira kalaupun misalnya saya kasih ini sistem relay alignment-nya, ya kan, teman-teman sudah tahu sistemnya, masih profit nggak? Kira-kira akan ada hari loss nggak? Ada loss. Masih mau pakai nggak? Sini pasti pasti ngomong, masih mau pakai mas, ya kan? Sampai di rumah, sampai sampai trading sendiri, saya yakin nggak akan pakai. Nah, teman-teman, banyak trader gagal itu bukan karena sistemnya yang salah, tapi karena tidak menjalankan sistemnya. Bukan sistemnya yang salah, tetapi Anda tidak menjalankan sistemnya. Ya, tahu nggak kenapa Anda tidak menjalankan sistemnya? Karena bosen nggak ada entrian. Bukan salah pakai sistem, nggak dipakai sistemnya. Ya, salah pakai sistem ya, ya karena nggak dipakai, makanya salah. Makanya kenapa sistemnya mudah rusak? Ya kenapa kita trader mudah tidak menggunakan sistemnya? Ya kan? Yang pertama tadi karena bosen nggak ada entrian. Mana sih masa trading plan nggak ada entrian, gitu kan? Nggak sabar nunggu zone. Wah ini harga sih udah market structure udah ngebentuk sih. Cuman belum ada zone-nya nih. Aduh, udahlah entry aja di sini. Harganya pasti akan naik lagi. Nggak sabar nunggu ada zone teman-teman. Bisa jadi teman-teman terlalu cepat masuknya sebelum strukturnya jelas. Cek di sini. Wah ini strukturnya ini akan naik nih. Gua langsung buy di sini deh. Cek buy. Rupanya dia banyak bentuknya ke bawah. Nggak tahu. Atau masuk terlalu banyak posisi. Nah, siapa di sini yang terkontaminasi dengan cara buy layering yang banyak banget? Akan ikutan pasti. Di sini ada UFO-nya, harga turun,
Di sini ada zone-nya, harga turun, turun, ya. Di sini ada zone-nya, contoh. Wah, ini ada zone-nya nih. Selama masih ada di zone-nya, aku berani ambil, ya kan? Harga turun. Wah, baru sedikit naiknya. Harga turun lagi. Mana nih? Mana, 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 mana? Harga turun lagi ternyata. Wah, turun lagi. Buy, 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 buy. 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 Sampai sini dua. Modar orang. Ya kan? Oke? Masuk terlalu banyak posisi. Sehingga ketika loss tidak berani keluar. Mengabaikan resikonya. Mengakibatkan mereka mengabaikan resiko. Harusnya nih masuk 1%, jadi di sini aja dia udah kehilangan 10%, 20%. Nggak berani untuk cut. Aku bingung bro. Aku nggak berani cut. Oke? Nggak punya batasan. Ya. Oke, problemnya apa? Emosi ya itu lebih besar daripada SOP yang terjadi. Maka solusinya realignment. SOP-nya setiap minggu kalau bisa. Coba lagi. Makanya tiap minggu atau tiap hari bahkan bisa. Ya. Tiap hari teman-teman makanya pagi yuk kita mapping lagi. Tiap pagi yuk mapping lagi. Makanya tadi kalau misalnya malam siangnya profit malamnya loss, ini bisa jadi teman-teman kena nggak menggunakan realignment tadi. Ya. Oke? Mana pertanyaan-pertanyaan lainnya? Oke. So, teman-teman, ya, sambil praktek Mas. Oke, yuk sambil praktek sekarang ya. Sudah ada yang mangut-mangut nih. Oke, siap. Mangut-mangut itu apa? Mangut-mangut gini kan. Mangut. Oke. So, teman-teman, contoh, contoh ya kan. Kita cek aja di sini. Wah, GBP USD ini keren. Contoh misalnya. Ini ada UFO. Ini tinggal saya tarik aja dari sini, teman-teman. Tarik sini sampai ke sini. Ini 618, ini 382, ya kan? Ini Fibonya. Ini 618, ini 382. Ada nggak areanya? Oh, oke, nggak ada. Ini ada area, tapi tidak di dalam sebuah Fibo. Saya abaikan. Nggak perlu, saya ambil. Oke. Kemudian ini 618, ini ada nih, drop, base drop, oke, tapi areanya terlalu lebar. Saya nggak suka. Yang kedua, gitu kan? Sudah, saya tinggalkan. Kita cek berikutnya lagi. Boom, boom, boom. Naik lagi ke sini USD CAD ada nggak? Tarik garisnya dari sini kemari. Gampang ya, cuy? Mudah kan, cuy? Entry-nya. Ini kalau misalnya kita cek, oke, Fibo-nya itu, Fibo, apa, structure-nya itu udah seperti ini nih, teman-teman. Ya kan? Nah, udah seperti ini. Udah layak. Oke, di sini ada 382. Oke, areanya adalah berarti. Nah, teman-teman mungkin ada yang nggak tahu nih cara ngambil Fibo-nya yang mana? Fibo-nya. UFO-nya mana? Zone-nya mana? Ini kan ada rally, base rally. Oke, ini ada. Gampang kan? Gampang nggak? Kalau market nggak jelas, ya jangan dipaksa. Kalau zone-nya nggak jelas, jangan dipaksa. Udah aja. Mas Fibonya itu gimana? Teman-teman pakai Fibonacci aja, teman-teman. Fibonacci retracement nih, ya. Ini template, ya. Mana sih? Mana? Fibo backdash RR. Mana ya? Apakah ini? Nah, ini dia ya. Bisa. Nih. Saya mau ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Ini saya hapus, ini saya hapus, ini saya hapus. Dah, maunya itu aja. Oke, tarik nih Fibo. 618, 382. Itu saya boleh pipit. Ini Fibo fan teman-teman. Saya nggak perlu pak. Sebenarnya ini nggak perlu pakai fanan ini nggak tahu. Ini cuma saya nggak tahu cara ngilangin fannya itu. Saya narik sini itu karena di sini bisa keluarin 382 dan 618. Ini nggak penting ini sih itunya. Yang penting Fibo retracement ya.
Ingat itu. Pakai ini udah selesai. Aman? Setting Fibonya mas, saya mau SS. Oke. Nih. 1, 2, SS. Oke. Selanjutnya apa? USD CHF. Ada? Nggak ada. Kemudian apa lagi? USD JPY. Oke, ini belum ngebentuk. Belum, strukturnya masih masih ngawur. Belum. Ini, oke. Contoh misalnya ya kan. Aduh, ini dia belum bentuk ngawur-ngawur ya. Ini contoh area-area yang dijemput gitu aja. Kayaknya teman-teman kalau misalnya eh, kesusahan ada market structure sih sebenarnya ya kan. Market structure nih contoh ya. Tarik garis Fibonya dari sini. Pokoknya dari titik terendah ke titik tertinggi. Ya kan? Ini ada 618-nya, ada rally base rally. Harga masuk lagi profit ya. Ini kalau misalnya kita ke sini juga ada 618-nya. Nah, kan ini 618 rally base rally, harga masuk profit. Tapi ini nggak kita ambil, kenapa ini masih agresif kalau teman-teman ambil? Karena dia belum ngebentuk higher high. Paham? Ini sudah ngebentuk higher high, tapi tidak diambil. Kenapa? Karena tidak ada UFO-nya. Mana UFO-nya? Itu ya. Oke. Ini bisa jadi diambil kalau misalnya ada di 382. Rally base rally. Ini 382. Rally base rally 382, harga masuk. Masuk jos. Oke. Mas, kenapa Fibonya buka pada golden ratio? Bukan pada golden ratio. Sabodoting. Saya nggak peduli, teman-teman. Ya. Kalau saya nggak tahu, ya. Golden ratio itu apa? Golden ratio itu bukannya 618 ya? Saya nggak tahu itu. Kayaknya 618. Coba cek, cek. Saya terlalu ini ya? Enggak ya kan, teman-teman ya? Nih, golden ratio. Golden ratio Fibo berapa? Tuh, saya langsung tanya gini aja. Nggak tahu, saya jauh nggak tahu. Golden ratio benar 618 cuy. Ya. Tuh, 618, 382. Golden ratio. Gitu. Ya. Nah, teman-teman bisa tanya-tanya ke sinilah ya. Ke chat GPT ya. Udah pinter dia kok. Udah pinter trading, teman. Oke. 382. Gila. Ini kalau misalnya kita ambil di sini, dia udah ngebentuk apa namanya? Kan 382 harga sentuh up. Ini ada, oke, ini 30. Ini kelihatannya sih ada sesuatu di sini. Teman-teman bisa turunin aja time frame-nya, gitu kan? Di 21 misalnya. Boom. Nah, ada rally, base rally. Ini dia. Ya. Rally, base rally. Harga masuk, manggil. TP. Selesai. Oke. Cocok ya. Selanjutnya kita cek lagi setelah AUD USD, kita cek ada apa di NZD USD. Gampang kan? Tradingnya gampang kan? Nih, ini ada structure-nya sudah terbentuk. Dan di sini ada 618-nya di sini. Harusnya teman-teman ini sudah masuk. Ya. Cakep. Cakep. E-market structure beli di mana? Tanya ke Mas Nanda, ya. Sell now and jadi aduh, Mas Jovit, Mas Jovit. Sell now apa ya? Teman-teman, kenapa saya nggak sell di sini? Nggak sell now. Saya sellnya perlu menggunakan tools, ya, menggunakan tools. Jadi toolsnya punya kemampuan untuk bisa memberikan cut loss secara otomatis, ya, auto. Jadi saya
entry buy now, sell now langsung enggak gitu ya. Jadi saya pakai tools. Betul? Oke, apa SOP-nya pakai Ezone Pro? Apa harus ganti-ganti time frame? Izin saran tidak, tidak perlu gonta-ganti time frame. Ya, ini saya pakai Ezone Pro teman-teman. Ya, ini saya pakai Ezone Pro. Mana Ezone Pro-nya? Lagi floating ya. Ini sebentar lagi TP ini. Siapa USD CHF nih? USD CHF, oh di JPY. Nah, ini ya. Saya ngambil area ini, Ibu. Dikit lagi TP ini ya. Gunakan template template satu aja cukup. Tadi saya contohnya di template 30. Ini kalau Izone Pro, mana Izone Pro? Ini dia. Izone Pro, oke, boom. Nah, Izone Pro. Pakai Izone Pro. Ingat, lihat aja. Trennya up, confirm, average-nya 6, current-nya 4, expired-nya no. Confirm kan? Valid berarti ya? Berarti menjadi buyer. Gitu aja. Ya. Apa tadi itu di AUD USD misalnya ya. AUD USD. AUD USD gini. Mas Nanda. Ya. AUD USD. Mana tadi? Ini dia tadi ya. Ini tadi. Ada UFO ini, UFO-nya masih bisa nih, masih berlaku. Ini masih ada ya. Ini pending order saya masih ada di sini juga, teman-teman. Ya. TP1 di sini, TP2 di sini, dan TP3 ada di atasnya sini. Jadi $500 ya per ini. Oke. Oke. Ada lagi? Wah, banyak ya pertanyaan-pertanyaan ya. Aman, Mas Nanda? Aman ya, teman-teman? Teman-teman udah tahu Kan? tekniknya, teman-teman udah tahu cara tradingnya, ya kan? Tinggal ikutin aja SOP-nya. Coba silahkan teman-teman tulis di dalam kolom komentar SOP dari strategi trading teman-teman. Yuk, dari sekarang sambil saya baca-baca ininya, baca-baca komennya. Silakan tulis SOP trading, ya, SOP trading plan yang teman-teman gunakan. SOP apa Aizon Pro saya kalibrasi 0,5 apakah sudah cukup? Udah cukup menurut saya, ya kan? Pakai moving average berapa aja, Mas? Boleh, bebas menggunakan 20, 50, 100 dan 200 bisa. Di ini menggunakan 200 only cukup. So, ya you always buy now, sell now. Oh, jalan Mas ya. Coba, coba. Mana SOP-nya, teman-teman? Mana SOP-nya? Ya, nih Mas Yuda, SOP saya, iTrend daily, betul. Entry H1, oke, di UFO. Hanya ambil drop base drop dan rally base rally. Sebelum UFO tidak boleh ada white space. Di 15 pair, ranking 1 sampai dengan 15. Udah di backtest Mas Dwi Nenggara. Ada emas 9-nya nggak itu, Mas Yuda? Nah, itu masih ada yang kurang tuh kayaknya tuh, ya. Sistem pasrah aja. Mas Bon, piye Mas Bon? Kok pasrah? Pasrah piye cara nih? Mindset, tools 4 EMA, tools iTrend. Itu masih menentukan si ini, siapa? Si apa namanya tadi? Saya lupa lagi kan. Ketika masih menentukan, ketika masih menentukan ya sistem alignment ya. Kayak Mas Yuda plus M9, oke boleh. SOP masih berantakan Kak. Nah, kan masih berantakan. Coba. Udah tahu, teman-teman udah belajar, teman-teman udah punya
Survival to Mastery, teman-teman sudah punya kelas iZone, teman-teman sudah ikutan apa online seminar WDA, ya kan? Menunggu SOP yang benar. SOP yang benarnya seperti apa lagi? Coba Mas Heru. Oke, lihat EMA 9 masuk. Oke, good. Apa saja SOP yang memakai iZone Pro dan harus cek EMA 200, EMA 9 dan izin arahannya. Nih, apa saja SOP untuk iZone Pro? Ini dia. SOP iZone Pro. Yang pertama, cek iTrend. Yang kedua, cek iZone-nya atau UFO-nya. Yang ketiga, cek EMA 9-nya. Cek EMA 9. Harus di dalam UFO. Itu dia. Masih nunggu share dari Mas Fadli pas pagi hari, Mas. Ini ya, selfie-nya ya. Aduh, Aduh, aduh. iTrend. Mas Nafrizal, iTrend Daily EMA 9 H1 UFO by RBR atau TP1 dan TP3 SL 6% Daily ATR. Oke, sip. Daily ATR ya. Target profit 10%, profit loss minimal. Prinsip menjaga imunitas equity. KP Mas Ali Husni. Ya. Target profit tidak perlu ditargetkan. Profit tidak perlu ditargetkan, teman-teman. Nah, ini dia banyak masih kesalahan dari trader ya. Ingat, sama seperti halnya ketika teman-teman trading. Ketika ada peluang entry, ketika tidak peluang tidak dipaksain. Ya. Mas, contoh ini yang ada EMA 9 di dalamnya. Oke, kita CONTOH. Ya, 60. Kita buka 60, teman-teman. Euro USD, saya buka iZone-nya. Ayo, boom. Nah, ini iZone-nya. Euro USD. Lihat iTrend-nya, oke, confirm. EMA 9-nya di mana? EMA 9. Keluarkan ini EMA 9. Boom. Ya, pakai daily ya. EMA 9-nya mana? EMA 9-nya di sini, tidak ada. Oke. Ini USD CAD confirm downtrend, EMA 9-nya di sini tapi tidak ada UFO. Kan lebih mudah lagi kan? USD CHF gini dia di sini. Oh, tapi belum confirm, nggak perlu dilanjutkan. Confirm downtrend, EMA 9-nya di sini tidak ada. Lanjutkan. AUD USD. Nah, ini contoh. AUD USD. Confirm, 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 confirm. Confirm iTrend-nya di daily. Kemudian UFO yang ada EMA 9-nya. UFO yang ada EMA 9-nya mana? Ini. Mas Teguh, jangan ngada-ngada lah. Itu EMA 9-nya ada di atas. Yes, good job. Ya. Karena ketika harga turun, EMA 9-nya bisa ikut turun, teman-teman. Ya. Izin undur mau kemana, Mas Hajri? Ya, itu dia kan. TF EMA 9, TF iTrend kah, Mas? Yes, betul, Mas Surya. Ya. Mas belum punya iZone. Zone sudah masuk. Nentuin entry-nya di mana? Mas belum punya iZone. Zone sudah masuk. Iya, masuknya Mas Sigit. Sik. EMA 9 dekat proximal nggak apa-apa, nggak apa-apa. Euro main WS sama belum breakout segmen, Mas. Oh, Euro NZD. Coba minus WS. Euro NZD. Minus WS dan belum. Ah, ini contoh. Euro NZD, ya. Ini EMA 9, tapi belum confirm. Ya wis, orang usah. Nggak usah. Tinggalkan. SAU tolong Mas, kok nggak dibaca sengaja? SAU, sebentar Mas. Ini kan banyak nih SAU USD. Kenapa dengan SAU USD? Oke, ini pertanyaannya. Bagaimana Mas? Ini dia SAU USD. Lihat EMA SAU USD. SAU USD tidak ada setup. Tinggalkan. Ini EMA 9-nya. Nggak kena-kena dari 4 hari. Lah, terus emang kenapa? Kalau nggak kena-kena, ya sudah selesai. Tidak perlu
Tidak perlu susah payah untuk mencari area kan. Oke, teman-teman tahu nggak? Ini harga bolak-balik di sini. Ini kita dari tadi siang nih, aku sih udah lihat ya. Dan ini merupakan area yang dari dulu, dari kapan ya? Dari kemarin ini, dari tanggal Oktober ya. Saya ada gambar ini teman-teman, ada ngasih ke teman-teman juga. Ini dia areanya. Drop, best drop ya. Ngontrol ini, harga masuk, drop. Kemudian harga masuk, drop lagi. Masih kuat banget ya. Terus kalau misalnya di sini tidak kena 4 hari, ya sudah. Nah, pertanyaannya Mas John, masih valid nggak untuk di entry? Masih valid nggak trading plan sampean? Ya. Masih valid nggak? Kalau nggak valid, cancel. Itu aja. Oke, Mas. Mas Haidar ya. Mudah-mudahan cepat sehat lagi ya. Mas, itu EMA 9-nya kok garisnya bisa keluar sedikit sebelah kanan. Cara settingnya bagaimana? Ini dari iZone, Mas. Settingannya dari iZone. Jadi iZone, kita tampilkan, nah ini dia. Ada enable reference line-nya diaktifkan. Kalau kita nonaktifkan, hilang dia. Oh, hilang. Nah, hilang kan? Jadi kita perlu aktifkan. Jadi bisa ketahuan EMA 9-nya di mana. Gitu. Ya. Oke. Oke, Mas. Ada lagi teman-teman? Kalau sudah tersentuh 3 kali, sudah tidak diambil lagi ketika menyentuh kontrol kah? Aduh, kita nggak bahas yang itu dulu ya, teman-teman ya. Mas Prino, Mat ya. Ini berbeda, teman-teman ya. Di MT4-nya dong, Mas. Di MT4-nya, oke. Di MT4-nya ini kita keluarkan. Sama, ini dia. Ini saya delete dulu ya berarti ya. Saya delete dulu berarti di sini pending ordernya. Boom. Ya. Atau kita cari ya. Mana tahu ada ya di sini teman-teman. Menjadi USD bagaimana? Menjadi USD tidak ada. Ah, kita cari di sini, nanti kita pindahin ke NT4 ya. Oke, tadi di mana di AUD USD udah ya, AUD USD. Biar nggak bolak-balik ngisi kita ya. Oke, kita lihat confirm sudah ya. Selanjutnya NZD USD confirm. Nah, ini dia. Ada UFO-nya, ada yang 9-nya. NZD USD. Berarti confirm ya. iTrend-nya confirm, ada UFO dan ada EMA 9-nya. Berarti kita menjadi buyer NZD USD. NZD USD ini dia. 60 A1. Ya, udah dibuat juga, Mas. Ya, udah ada nih, udah ada nih. Jadi ini oke, kita cancel dulu. Kalau di cancel tinggal delete order pending, ya kan? Boom, keluar. Gagal hapus pending order. Kenapa gagal? Loh, kenapa nggak mau dihapus? Oh, oke, 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 oke. Ini ya kenapa? Ya, si iZone Pro-nya. Jadi gitu, teman-teman ya. Nggak tahu nih bermasalah nih. Oke, so jadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tinggal diklik, teman-teman, diklik, kemudian tinggal teman-teman udah tentuin take profit rasionya berapa, risk by persennya mau berapa, mau 1% atau by money juga bisa di sini, ya kan? Tinggal page order. Jadi nanti di sini satu. Untuk TP1 teman-teman buat sini satu, untuk TP2 teman-teman buat dua, kemudian page order. Untuk TP3 teman-teman buat di sini tiga dan page order juga, gitu ya. Ini sorry ya teman-teman ya, ini kayaknya bermasalah di iZone Pro saya. Coba nanti saya cek, 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 kenapa bermasalah. Oke, ada lagi? Mau kursus privat bisa mas, mau mantingan ilmu private. Sebenarnya kita ada teman-teman ya. Saya itu ada private mentoring ya buat teman-teman ya. Nah ini aja lah, hubungi aja teman-teman edukasi konsultan ya. Itu yang dibawa diabaikan ya mas? Yes, diabaikan. Kenapa? Karena tidak ada EMA 9. EMA 9-nya ada di atas. Ya, oke. Malu candle nggak nyentuh gimana? Kalau mungkin ya, kalau candle nggak nyentuh, bagaimana setelah open posisi? Cancel. Kita lihat sampai harganya ada di mana. Kita cek lagi trading plan kita masih sesuai nggak?
dengan rule strategi kita, dengan SOP kita. Kalau misalnya masih sesuai dengan strategi SOP-nya, boleh dilanjutkan. Kalau tidak, tinggalkan. Ya, cancel maksudnya di cancel. Oke, minta tolong ditulis Mas TP1 di mana, TP2 di mana dan seterusnya. Iya, ditulis piye? Gini loh Mas. Aku kenapa nggak bisa ya nih? Duh, Mas, Nanda, gimana nih? Ya Mas, nah Mas, Kenapa ini nggak bisa punya aku? Tidak mau pending ordernya nggak mau di close nih. pending order tidak mau di close. Tuh, gagal hapus pending order NZUSD. Coba ya tes ya. Contoh misalnya ini. Love. Mm-mm. Trader is not allowed. Oh, I see. Kemungkinan besar ininya belum. DLL Boom, masih merah Mas, properti. DLL. Iya, Itu auto iya, iya, trading iya, masih iya. merah. Ini ya. Nah, ini nih coba nih. Yes. Boom. Tapi masih merengut dianya. Itu yang di auto trading masih warna merah. Di control O dulu aja. Coba Oh, Mas. I see. Nah, ini dia. Nah, Nah, cocok ya. ya. Delete. Nah, hilang, hilang, hilang. Gitu cara mudahnya ya. Nih contoh misalnya ini ngambil ini. Ngambil ini, teman-teman tinggal klik aja nih. Yang buletan ini, tinggal klik. Harganya akan otomatis berubah di sini nanti ya. Nih perhatikan, kalau yang atas harganya akan berubah. Woi, mana berubah? Woi, woi. Kok nggak mau berubah? Piye. Coba ya, saya klik place order. Prepend nih. Kayak not responding Mas. Si MT4 ya. Oh, ini dulu, ini dulu. Sorry, sorry, sorry. Ini karena saya layar dua, jadi nggak kelihatan ininya. Ini perlu klik Oh, OK dulu. oke. Ya, dah. Ini perhatikan. Ini, ih. Nah, kan? Dia udah langsung pasang pending order di situ. Ini saya hapus dulu ya. Place order. Dah. Perhatikan. Kalau misalnya di sini atas, ih ininya. Kalau ini yang saya klik di atas, nah kan pindah-pindah nih, harganya pindah-pindah. Kalau yang ini, pindah. Kalau yang ini, pindah. Kalau yang ini, saya mau klik yang ini kan, yang ada EMA 9-nya. Jadi klik aja nih, pindah harganya. Ya. Kemudian take profit ratio 1, risk percentage-nya. Saya menggunakan buy money, teman-teman. Ya, saya menggunakan $500. Ya. Kemudian page order. Boom. Ini untuk TP1 saya. Ya. Ini untuk stop loss saya. Kemudian saya mau ngambil TP2, place order, boom, place order, oke, ini TP2 saya, ini stop loss saya. Kemudian satu lagi, untuk TP3, place order, ini TP3, ini untuk, yes, ya, oke, jadi gitu. Oke, ya, jadi aman ya. Jadi itulah caranya, tutorialnya ya. Oke, so teman-teman, jangan sampai teman-teman berpikir, ini dia, saya kasih apa lagi, quotes lagi ya. Teman-teman berpikir tidak trading itu berarti bukan trader, bukan ya. Tetapi tidak trading itu sama juga adalah bagian dari trading. Tidak trading adalah bagian dari trading, ya. Kenapa hanya 7 pair yang trading kan? Tidak, kita tradingkan 28 pair bersama SLUSD, kita bisa tradingkan, ya. Oke, sip. Itu mungkin Mas Nanda ya. So, kita recap ya. Yuk, kita checklist lagi alignment-nya, realignment-nya, mindset-nya. Saya siap mental atau masih emosional? Coba teman-teman berikan pertanyaan yang jelas ya. Checklist, checklist alignment-nya di mana di mana.
Coba teman-teman checklist alignment-nya. Yang pertama apa? Mindset-nya. Saya siap mental atau masih emosional? Coba teman-teman jawab sendiri ya. Saya siap mental atau masih emosional? Silakan jawab. Sistemnya, saya sportif mas, dukung Arsenal kalau begitu ya. Sistem, apakah Anda, teman-teman, entry-nya entry sesuai SOP atau tidak? Yang ketiga, tentang zone. Zone-nya itu adalah zone keinginan saya, gitu ya, atau zone yang valid, atau hanya keinginan saya. Ini dua ya. Teman-teman, mudah-mudahan kalau misalnya teman-teman mau trading, ingat dengan ini, alignment ini, ya, tradingnya akan baik-baik saja sih. Checklist dulu. Saya siap mental atau masih emosional? Saya trading ini berdasarkan mental emosi, mental negatif, atau memang benar sesuai dengan SOP, sesuai dengan sistem nggak saya entry-nya? Zone-nya yang saya ambil ini zone yang valid atau hanya keinginan saya? Wah ini bagus banget ini zone-nya. No, kalau misalnya atas dasar keinginan Anda, berarti Anda tidak benar. Ya, sesimpel itu teman-teman. Ya, teman-teman zone bisa menggunakan iZone, teman-teman tahu di mana-mana areanya, di mana areanya, di mana zonnya, di mana areanya, di mana zonnya. Kalau misalnya menggunakan Vibo berarti Vibo 618 dan 382. Kalau menggunakan EMA 9, yes ini ada EMA 9. Kalau menggunakan EMA 200, yes ada di antara EMA 200 dan 100 misalnya kan gitu. Lihat itu aja. Cukup iZone dan EMA 9. iZone dan apalagi Vibo. Gitu ya. Oke, sistemnya teman-teman udah punya strateginya. Ya, jangan sampai teman-teman trading tanpa strategi. Jangan sampai teman-teman trading tanpa sistem. Saya bilang di sini, udah lama saya bilang. Quotes berikutnya adalah trading tanpa trading plan is, ada yang tahu apa? Trading tanpa trading plan is, ada yang tahu apa? Nothing, loss, gambling. Apa lagi? Ada lagi, ada lagi? Ada lagi, ada lagi, ada lagi? Belum ada yang benar, belum ada yang benar. Dari huruf D. Trading tanpa trading plan is MC. Berencana kegagalan. Depannya kan D, kenapa MC? Dancing. Aduh, aduh. Dan Is D. Ah, itu awalnya D. Gatot. Aduh, aduh. Dai. Katanya. Ke ujungnya Z. Aduh. Trading tanpa trading plan is DZ. Zolim. Ya. Zolim Anda. Zolim terhadap diri Anda. Zolim terhadap saudara. Terhadap keluarga, sanak famili. Kenapa? Karena kita trading tanpa trading plan, bro. Lu baru saja membakar uang Anda. Lu baru aja ngebakar uang sendiri loh. Ketika SL nggak pakai trading plan, lu baru aja ngebakar uang kan? Baru aja ngilangin uang. Uang siapa itu? Emang uang kamu? Bisa jadi itu uang yang harusnya untuk susu anak kita. Bisa jadi uang tersebut untuk siapa lagi? Untuk biaya anak sekolah kita misalnya. Bisa jadi untuk makan anak istri kita. Teman-teman, trading tanpa trading plan, jolim untuk diri Anda sendiri dan untuk keluarga. Saya sampai nggak ngomongnya. Hati-hati ya teman-teman ya. Biar teman-teman dibilang enggak, trading itu bukan gambling, pakailah trading plan. Biar enggak zolim, pakailah trading plan. Mau sampai kapan Anda trading seperti itu? Trading tanpa arahan, trading tanpa strategi.
Kok jadi curhat saya? Itulah ya, Mas Nanda. Terima kasih Gak apa-apa, diingatkan. Mas. Oke ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, thank you ya. Luar biasa ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan lah webinar kali ini teman-teman bisa apa ya, bisa kembalilah realignment itu benar-benar ya. Realignment itu benar-benar menyelaraskan kembali bagaimana teman-teman bisa trading dengan cara yang benar. Ya, itu aja. Silahkan. Kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ada yang ingin ditanyain atau ada, Mas, yuk apa itu yang mau apa ikutan join si siapa si teman-teman mau trading menggunakan Profirm gitu ya kan. Kemudian teman-teman mau mudah dengan trading pakai iZone Pro gitu ya. Teman-teman mau apa trading nambahin ilmu wawasan lagi, survival to mastery-nya, pilih apa zone yang benar itu seperti apa, itu bisa di survival to mastery bersama Mas Angga juga gitu ya. Oke, Yes, itu aja betul. Mas Nanda. Ada lagi yang ingin disampaikan Mas Nanda? Oke, teman-teman semuanya, thank you banget udah hadir full sampai akhir sesi. Itu bareng Mas Nanda dan Mas Teguh tentunya. Semoga materi yang didapat malam hari ini bermanfaat banget buat karir trading teman-teman ke depannya. Kita udah belajar tadi cara menangani 3 masalah yang sering dialami trader. Terus sekarang juga teman-teman udah punya nih checklist realignment. Teman-teman bisa tahu saya siap nggak mental atau emosionalnya. Itu secara sistem SOP saya sudah benar atau belum nih? Atau zonnya nih valid atau hanya keinginan saya? Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, udah harus tahu dan koreksi diri sendiri apakah teman-teman masih ada kesalahan dalam 3 hal itu atau enggak. Itu kalau misalkan masih ada kesalahan, teman-teman bisa perbaiki mulai dari sekarang supaya nanti ke depannya karir trading teman-teman bisa lebih baik lagi. Oke, teman-teman, terima kasih banyak teman-teman yang udah hadir sampai akhir. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan di luar dari setelah Zoom ini, bisa tanyain ke tim edukasi konsultan yang teman-teman kenal ya. Dari tadi itu banyak tuh, ada yang nanya alamat kantor NFC di mana, ada yang nanya iZone itu apa, harga berapa, dan lain-lain bisa ditanya ke teman-teman edukasi konsultan yang teman-teman kenal. Gitu. Oke, Mas Teguh, kira-kira Mas Teguh masih ada yang ingin disampaikan atau enggak, Mas? Oke, Mas bisa bantu atur proporsi modal untuk trading, misalnya modal 100 juta. Cuy, Mas Eri, Kak Eri, sedikit ya, ini satunya. 100 juta, dirimu perlu tahu resiko pribadi dirimu. Anda perlu tahu resiko pribadi Anda sendiri. 100 juta, ya. Berapa resiko Anda? Berapa resiko pribadi Anda? 1% contoh. Saya mau, misalnya 1%. Ika, oke ya, 1%. 1% itu tahu nggak berapa? 1 juta berarti kan? 1% itu 1 juta. Loss 10 kali berturut-turut. Itu berarti berapa? 10 juta. Kira-kira Anda masih mau entry nggak? Udah bingung, Mas. Terus berarti resiko pribadi Anda bukan 1%. Sampai sini aman? Sekarang, kalau 0,5% loss 10 kali berturut-turut berarti 5 juta. Dirimu masih mau entry nggak? Masih oke, ya. Berarti resiko Anda 0,5%. Oke? Jadi gitu ya. Nah,
Teman-teman, nggak apa-apa, tanya aja ke teman-teman edukasi consultant, ya. Mereka tahu kok resiko-resiko seperti ini mereka tahu, ya. Nggak apa-apa, teman-teman, ya. Mereka tahu cara menghandle uang 100 juta itu harusnya seperti apa resikonya, mereka tahu. Mereka juga trading, ya, mereka juga belajar trading. Jadi, apa yang saya jawab ya mereka akan jawab yang sama juga. Oke? Jadi, saya percaya sama teman-teman edukasi ya, mereka bisa menghandle teman-teman untuk jauh lebih baik lagi ya. Oke, itu aja mungkin ya, teman-teman ya. Thank you, Mas Nanda. Siap, sama-sama Teguh. Yes. Oke. Thank you, teman-teman. See you in the next live. Bye-bye. Bye-bye. Oke, aku matiin ya. Siap, siap. Thank you. Bagaimana cara matiinnya, Mas? Ini stop share dulu ya. Oke, thank you, teman-teman. And